Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya? Selamat sore Bella, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore, dan hari ini kita akan belajar mengenal support, resisten, dan tren. Jadi 3 hal ini dasar analisa teknikal yang wajib pemula tahu. Nah, webinar formula ini khusus untuk trader pemula ya, yang untuk belajar dasar-dasar dari trading forex dan gimana cara menghasilkan profit dari trading forex. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar gimana caranya menghasilkan profit dari trading forex dan gold, bisa mengikuti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore atau bisa langsung aja trading di Java Global Futures. Oke, Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli ya pada akun Zoom-nya. Jadi yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di rename dulu atau bisa info ke saya melalui kolom chat. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja webinar sore hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, ya. Oke, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk join di acara webinar Formula Forex untuk Pemula. Kita akan bahas kali ini tentang support, resisten, dan tren ya. Ini dasar analisa yang wajib pemula tahu ya. Tapi boleh responnya dulu nih. Ini Bapak Ibu semua nih udah pemula atau udah advance kayaknya semua yang datang ini ya, sudah pernah trading. Boleh info aja di chat atau dibuka mic-nya. Saya belum pernah trading, saya sudah pernah trading, saya sudah lama trading ya. Boleh di chat aja ya langsung ya. Chat atau buka mic-nya juga boleh ya. Wait sebentar, ini kayaknya belum dibuka untuk unmute-nya. Oke. Ya silakan aja ya, bisa buka mute-nya, kalaupun chat juga boleh ya. Saya udah sering trading ya. Saya sudah sering loss, boleh juga diinfokan ya. Silakan ya. Oke, kita akan bahas kali ini tentang kenali support, resisten, dan tren. Ya. Oke, kita lihat di sini support dan resisten ya. Sederhananya, kalau support resisten ya seperti ini ya. Saya share aja dulu. Support itu apa? Kita sederhana aja. Analoginya seperti ini. Ya, saya share dulu nih. Ya, oke, support itu ya misalkan saya coret-coret ya. Ya, terima kasih siapa Pak atau Bu Alin ya. Baru mau join maksudnya ya Bu ya atau Pak. Oke, support resisten ya seperti ini contohnya ya. Misalkan support itu ya sederhananya ini kan sebenarnya harga, kita kan bahas ini harga. Mau harga gold, mau harga forex ya. Itu kan harga ya. Jadi misalkan harga itu misalkan kita ini ada orang ya. Ini ada orang ya. Oke. Mungkin pakai topi dikit sini. Syat. Nah, dia punya ada pulpen di sini di tangannya. Ya ketika pulpen itu jatuh, maka dia jatuhnya ketahan di lantai ya. Nah, lantai itulah yang dinamakan support ya. Support. Ya, itu namanya support. Jadi, kita sederhana ya supaya kita mudah mengerti apa namanya support ya.
Jadi anggap aja nih pulpen ini adalah harga ya. Harga ketika itu jatuh, dia ketahannya di yang tahanan bawahnya itu support ya, lantai itu support. Ya kemudian kalau kita lempar ke atas, maka dia nanti ketahan di langit-langit ya, langit-langit ya diketahan sini. Ini langit-langit ini namanya resisten ya. Langit-langit ini namanya resisten ya. Jadi ketika harga itu naik, maka dia ketahannya di atas ya, itu namanya resisten. Tahanan atasnya itu namanya resisten ya. Jadi ya seperti itu ya. Misalkan ini pulpen ini adalah harga ya, entah harga gold, harga forex ya. Ketika dia jatuh, ketahan di lantai yang adalah support. Ketika dia naik, ketahan di langit-langit adalah resisten. Nah, oke, kemudian kita analogikan lagi, misalkan ini dari satu bangunan ya, bangunan. Ini bangunan ya. Ya bangunannya beginilah kurang lebih ya. Oke, ini ada bangunan. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ya. 2, 3, 4 ya. Misalkan support resistance seperti ini. Misalkan kita eh, ada sini ya, ada di sini misalkan suatu kita di sini ya, misalkan kita di sini, kita orangnya di sini, ternyata ini kita ada di lantai 3. Ketika lantai 3 ini jebol, misalkan jatuh, maka kita akan ketahan di lantainya lantai 2. Nah, ini jadi supportnya lantai 3, kalau jebol tahan di supportnya itu lantai 2. Ya, jadi itu bisa katakan begitu. Kalaupun jebol lagi lantai 2, maka ketahanan berikutnya adalah lantainya lantai 1. Ya, lantainya lantai 1, itulah ketahan yang namanya supportnya ya. Kalau misalkan kita lompat ya, maka ketika kita lompat mungkin kita akan kejedok ya di sini di plafon atau langit-langit lantai 3. Nah, itu namanya resisten. Tapi kita plafon ini atau langit-langit ini jebol, maka kita akan naik ke lantai 4. Ya, ketika misalkan dia tidak terlalu kuat lompatnya, bisa jadi dia turun lagi, ketahan yang tadinya lantai 4 tuh jadi support ya, jadi ketahan di sini ya, tembus di sini tapi ketahan di sini. Tapi kalau kita lompat lagi, maka dia ketahan di langit-langit atau ya plafonnya lantai 4. Jadi ketahan, ini namanya resisten lagi ya, ketahan di sini. Nah, itu kurang lebih gitu support dan resisten ya. Oke. Nanti kita lihat langsung di harga ya. Kita langsung di harganya, langsung ke chart. Ya, ini biasa Bapak Ibu trading di mana nih? Kalau yang udah pernah trading, biasa trading di mana? Di gold atau di forex? Nanti kita langsung bahas aja. Langsung di yang biasa Bapak Ibu trading. Boleh di chat ya. Kita mau bahas di mana ya? Support resistennya ada di forex atau di gold. Ya, forex di pairs apa? Boleh di request. Wah, langsung. Bulia gold. Oke, kita langsung ke gold. Ya. Oke, kita langsung ke gold, kita bahas ya di gold ya. Nanti kita bahas di gold. Oke, tunggu, kita sharekan dulu. Zoom, share. Oke, nah kita lihat sini. Ini gold, kita polosin dulu ya supaya sama-sama ngerti. Inilah harga gold. Ya, mungkin di tempat lain ada ini namanya gold ini ya. Gold mungkin di simbolnya tempat lain itu simbolnya XAU USD ya, sama saja ya. Gold. Ini XAU USD ini adalah simbol daripada emas ya. Lambang emas itu ini. X aurum ya terhadap US dollar ya. Jadi nanti harga emas saat ini misalkan di 3.334 itu dalam US dollar ya. Dan ini satuannya adalah troy ounce ya. Troy ounce ya. Jadi 1 troy ounce sama dengan 31,1 gram ya. Jadi kalau mau hitung emas dunia ya ini harga ini dibagi 31,1 itulah harga per gram dalam dolar. Kalau mau di rupiah kali kurs dolar rupiah, itulah harga emas saat ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lagi support resistennya tadi di dalam gold.
Jadi support resisten bisa kita lihat dari level-level tertinggi atau terendah, ya. Kita lihat sini, ini level tertinggi, ya. Itu kita sebut namanya high, ya, puncak. Level terendah kita sebut namanya low, ya, lembah, ya. Ini puncak atau high atau low, lembah, ya. Itu adalah bisa jadi level-level resisten atau support, ya. High jadi resisten, tapi kalau dia tembus kayak tadi yang saya rumah tadi, maka high yang tadinya adalah resisten, ketika dia harga berbalik itu jadi support. Oke, gitu ya. Jadi tadinya di sini adalah resisten, ya, di sini resisten masih. Ketika dia tembus, maka ke bawah lagi itu jadi support. Nah, demikian juga low ini. Low ini ketika dia tembus, ketika nanti dia tembus, ya ini tembus, ya. Oke, maaf. Oke, low mana tadi? Kita kegeser. Oke, misalkan low tadi, oke, low yang tadi misalkan yang ini, low ini ditembus, ya ini tembus, ya maka dia jadi ketika dia tadi tembus low-nya, itu tadinya support become resisten, ya. Kalau ditembus lagi ke atas, yang tadinya resisten become support. Kelihatan di sini dia turun, ketahan lagi, baru dia naik lagi, baru turun dengan cepat. Ya, jadi nembusnya itu kuat, panjang biasanya candlenya. Oke, itu namanya support resisten di dalam chart, ya. Sebenarnya kalau ada juga ada namanya supply dan demand, yaitu sebenarnya area. Kalau support resisten itu satu level harga, kalau supply demand itu area. Ya, kita contohkan juga dalam bentuk lain support dan resisten seperti ini, ya. Kita lihat di sini, kita gedein. Nah, kita perhatikan ini juga bisa jadi support dan resisten, ya. Ketika kita lihat di sini ada namanya candle di sini berbentuk, ya, ini ada misalkan hijau merah hijau ini, ya. Kita lihat sini. Ini adalah harga keseimbangan, ya. Biasa disebut juga agaknya sideway, bergerak terbatas, atau kita sebut juga sebenarnya ini harga keseimbangan, equilibrium price, di mana jual beli itu hampir sama kuat. Ya, jadi kalau di dunia konvensional, misalkan harga telur hari ini penjual jual 1 kilo adalah 28.000, ya, maka pembeli beli 28.000. Besok harga telur jadi 1 kilo 30.000, maka pembeli beli di 30.000. Nah, itu harga naik turun tapi situ-situ aja, yaitu namanya harga keseimbangan, ya. Mulai tidak seimbang ketika dia tembus batasan atas atau batasan bawah, ya. Kita perhatikan kalau dia tembus, ya, kita perhatikan nanti di sini misalkan. Kita clearkan dulu. Ya, contohnya adalah seperti ini kurang lebih, ya. Misalkan di sini yang hijau merah hijau ini. Hijau, merah, hijau. Oke, ini harga keseimbangan. Maka harga keseimbangan ini atau bisa sebut ranging, ya. Kita sebut aja ranging. Nah, ranging itu tulisannya begini. Nanti kalau ada baca-baca, ada analisa seperti ini, nah ini ranging, ya. Ini ranging hijau, merah, hijau atau merah, hijau, merah. Kita perhatikan di sini ada level, kita tandain, ya. Dari candlestick ini ada level tertinggi itu harga paling atas, level terendah harga paling bawah. Ya, kalau body hijau ini berarti yang body bawahnya itu open, body atasnya close. Kalau yang merah, body atasnya itu adalah open, body bawahnya adalah close. Nah, ketika kita lihat sini ada hijau merah hijau ini adalah ranging, maka untuk resistennya kita lihat dari 3 candle ini kita ambil level high yang paling tinggi sini. Ya, misalkan ini adalah di level sekian, ya. 335122, ya. Kemudian level supportnya kita ambil dari candle yang pertama. Yang ini yang pertama, ya, supaya semua candle kena. Jadi kalau kita ambil yang pertama, candle kedua kena, candle ketiga kena. Itulah supportnya. Nah, kita tandain supportnya di sini. Nih, saya tandain agak beda, saya tebelin. Ini supportnya. Ini supportnya, ya, supportnya. Ketika setelah candle ini ada candle baru, ya, maka dia masih di dalam
sekitar ranging, ada candle yang merah ini. Nah, candle merah ini dia menembus level support yang garis ungu solid ini, tembus ke bawah. Nah, tembus ke bawah di closing di sini. Nah, itu tandanya apa? Tandanya bisa dikatakan supply lebih besar daripada demand, ya. Istilahnya itu kalau banyak barang ya di pasar, ya, itu jadi harga barang murah, ya. Jadi cenderung harga barangnya turun, ya. Supply lebih besar daripada demand. Jadi turun, maka ini kita prediksikan harga akan semakin turun. Ketika harga mau semakin turun, itulah tandanya kita bisa ambil posisi open sell, ya, open sell. Ya, ketika kita open sell, kita pun nggak langsung open sell, ya, kita langsung pasang, ya, kita bisa menunggu untuk sell di harga lebih mahal, ya. Sebisa mungkin kalau kita bisa harga jual itu lebih mahal, ya, jual lebih mahal, ya. Kalau kita beli lebih murah, ya, supaya cuan, ya, cuannya lebih gede, ya. Oke, kita perhatikan ketika dia sudah closing sini, kita nggak langsung sell di sini, kita bisa ambil harga jual lebih mahal, ya. Kita bisa dibantu namanya Fibonacci retracement dari sini, dari harga tertinggi ke harga terendah. Nah, nanti akan muncul garis-garis dengan angka, ya, 23,6, 38,2, 50, 618, 78,6, ini saya tambahin, ya. Dimulai daripada 50, ya, 50 di sini, itu ke atas itu adalah zona premium, ya. Maksudnya premium berarti lebih mahal, ya. Harga lebih mahal untuk kita ambil sell, ya. Kalau saya warnain di sinilah zona premium yang hijau ini, ya. Nah, ketika dia naik kembali, ya, sekitar sini kita bisa ambil posisi open sell, ya. Ya, kalau kita sudah pelajari namanya Fibo, ya, orang sebut level 61,8 adalah golden ratio, ya. Terserah mau diambil di situ, tapi itu sudah termasuk zona premium untuk kita open sell, ya. Oke, kemudian kita bisa ambil posisi open sell, ya. Ketika misalkan anggap aja kita mulai dari di 50, kita bisa ambil posisi open sell, ya. Di sini anggap aja kita ambil open sell di sini, misalkan kita taruh di sini open sell di sekitar antara 50 sampai 618 boleh aja. Atau kita lihat di sini, kalau di sini ada ini harga yang tadinya ranging tadi, kita ambil low-nya. Nah, misalkan di sini kita bisa ambil open sell di sini. Ketika kita open sell di sini di level situ, ya. Kemudian stop loss kita di atas level high ini, karena high ini adalah strong, ya, strong high. Ini high ini strong, jadi tidak ditembus, ya, strong. Berarti kita stop lossnya di atasnya. Kemudian take profit kita bisa lihat kalau dari sini ke sini, ya, misalkan anggap aja di sini, anggap aja, ya, ini misalkan 100 pip, kita bisa pasang take profit kita 2 kali lipat, ya. Kalau 1 kali lipat misalkan di sini, ya, setengahnya kan, kurang lebih di sini. Ini 1 kali lipat, ya. Kalau 2 kali lipat misalkan di sini misalkan. Ini satu kali lipat dulu, ya. Kita bisa pasang misalkan open sell, stop loss kita di atas sini, TP kita misalkan di bawah sini, ya. Ketika dia open sell di sini, agak bergerak, kena take profit di sini, ya. Itu kita bisa perhatikan, ya. Oke, kemudian tentang tren, ya. Kita tahu ini tren atau bukan, ya. Tren up atau down, ya. Ada yang masih udah paham nih tren up atau tren down? Mungkin boleh di chat, ya. Ini sebenarnya harganya tren up atau tren down, ya. Oke, misalkan saya langsung kasih nih. Saya polosin lagi, ya. Oke, misalkan contoh seperti ini. Oke, ini harga yang saya kasih lihat ini downtrend atau uptrend. Boleh dibuka mic-nya atau di chat. Ini yang saya kasih lihat ini sedang downtrend atau uptrend di time frame H4. Ini contohnya di H4. Ini uptrend atau downtrend, Bapak Ibu. Boleh di chat, ya. Boleh di chat, ya. Tinggal
nanti kita bahas sama-sama. Ya, boleh di chat. Silakan. Ya, boleh di chat ya. Kita bahas ya downtrend. Oke, ya downtrend. Tuh, oke. Ada lagi? Silakan. Oke. Oke, kita bahas ya. Iya benar downtrend ya. Jadi kita lihat downtrend itu tandanya kita jelas ya. Jadi kita nggak bingung ini downtrend atau uptrend ya. Oke, kita lihat aja dari yang sini. Ini level high ya, ini high. Kemudian low sebelum high ini ya. Kita perhatikan di sini ada low sini. Ini low, ini ditembus ya. High-nya nggak ditembus, low-nya ditembus sini. Nah, itu berarti low-nya itu weak. Kalau udah low-nya weak, strong high itu downtrend ya. Ciri khas daripada downtrend ya ini jelas, jadi nggak bingung. Kalau kita mau trading, ciri khas daripada downtrend adalah weak low ya. Kalau udah weak low, maka kita atau downtrend, maka kita cenderungnya posisinya open buy atau open sell Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini downtrend, maka kita cenderung apa? Open buy atau open sell ya. Oke. Open buy atau open sell boleh di chat open sell betul ya. Atau nih open sell. Jadi kita cenderung open sell ya. Kalau downtrend, jadi kita nggak bingung ya. Kita bingung nih mau buy atau sell ya. Buy sama sell bisa profit bisa, tapi kita ikutin tren ya. Trend is your friend. Just follow the trend ya. Jadi kita teman kita kan tren ya. Kalau tren mau kemana kita ikutin ya kan. Oke, kita perhatikan misalkan sini nih. Kita tadinya kan sini uptrend, tadinya awalnya uptrend ya. Kenapa? Karena high-nya di sini tembus. High sini tembus, ini low-nya kuat ya, strong. Ya, kemudian dia mulai berubah ya ketika ya dia tembus level low yang di sini ya. Yang di sini low di sini tembus. Ya, ini kan low ini kan begini ya kalau di ini kan begini kan. Oke, ini kan low-nya ditembus. Ya malah kita standby untuk posisi open sell ya. Open sell dimulai dari ketika dia break low, strong high. Nah, kita lihat sini. Ketika dia mulai sudah jelas ini adalah downtrend, kita standby ambil posisi open sell. Nah, kemudian kita perhatikan, kita jangan langsung sell ya. Bisa jadi ketika dia sell, nanti harga naik dulu kena stop loss baru dia turun lagi. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada namanya ranging sini, ya kan? Merah, hijau bahkan banyak nih. Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, ini kita perhatikan. Ini kita perhatikan untuk kita lihat posisi supportnya, lantainya. Lantainya daripada semua candle ini, yang ranging ini, kita ambil daripada candle yang merah terakhir. Ya, merah terakhir di sini nih. Ini low-nya. Low-nya di 328288 ya 3288 benar ya. Kita ambil low-nya berarti di 8288 8288 kita rewrite. Oke. Kita standby ambil posisi open sell ya. Kita nggak ambil ketika dia break resisten. Resistennya kan di sini. Candle yang hijau yang atas ini semua kena kan? Ini kan di 9244. 9244 kita tandain 9244 9244. Oke, itu kan resisten. Tapi justru kalau dia break resisten kita belum ambil posisi buy. Tapi kalau dia break support kita ambil posisi open sell. Oke, kita lihat FNO 12. Nah, ketika dia naik ke atas belum ya. Ini kan closing candle-nya di atas resisten. Dia bawahnya shadow doang ya. Kita tunggu belum FNO 12. Oke, ini juga belum. Ini juga belum, masih ranging, ini juga belum. Nah, di sini mulai, ya kan? Kita lihat sini. Ini mulai kita bisa ambil posisi open sell ketika dia closing candle. Maka kita tandain, kita sell di sini. Warna hijau ya. 336888 ya. Kita misalkan anggap aja dapat harga di 3668 ya, 6800.
Oke. Kemudian kita pasang stop loss di atas level high-nya ini ya. High yang paling tinggi candle ini ya. Kita tandain stop loss kita warna merah ya. Kemudian kita pasang take profit ya. Misalkan kalau ini adalah 1:1, ini adalah 1:1, TP-nya kita geser sini, ini TP-nya 1:1 Bilang mereka ada notan. ya. Oke, kita tandain sini 1:1 ya, kita bisa pasang seperti ini. Nah, oke, ini 1:1. Bisa juga kita pasang 1:2, terserah. Nanti tergantung trading plan Bapak Ibu semua ya. 1:2 berarti di sini. Oke, nah kita ambil posisi udah open sell nih yang ungu ya. Oke, menurut Bapak Ibu, ini ketika udah open sell, stop loss di merah atas, take profit kalau TP1 yang hijau pertama, take profit yang kedua, 2 kali lipat daripada loss, jadi di hijau kedua. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kena stop loss yang merah atau kena take profit yang bawah? Boleh di chat ya, atau buka mic-nya boleh ya. Silakan ya. Oke, kita geser FN F12. Oke, dia bergerak, dia turun, ya, kemudian dia turun, ya, sempat naik hampir kena stop loss, ya, tapi dia turun lagi, ya, dia kena TP di yang 1:1, kemudian dia TP 1:2. Nah, oke, ya kita lihat sini kita bisa profit sekian. Ini kalau dihitung sekian profitnya berapa, ya kita hitung aja dari yang ungu ke yang hijau kedua. Itu profitnya ya, ini kan di H4 ya. Profitnya adalah sekitar 671 pips, atau kalau trade 0,1 lot, $671 profitnya ya. $671 profitnya kita dapatkan dalam ini kondisinya seperti ini ya. Itu kalau 0,1 lot ya. Kalau 1 lot ya berarti $6.700 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Itu di time frame berapa? Ini contoh di H4. Ya, ini contoh di H4, tapi bisa juga di time frame yang lain ya. Ya minimal M15 ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari yang sudah dibahas sebelum kita lanjutkan? Silakan. Bisa buka mic-nya, jangan sungkan-sungkan atau di chat ya. Silakan. Atau mau dibahas di pairs yang lain selain daripada gold, boleh juga request di chat atau dibuka mic-nya. Ini mau dibahas. Kan mungkin nggak semua trading gold, mungkin ada trading forex. Di pairs apa? Boleh request ya, silakan ya. Langsung aja chat ya atau buka mic-nya. Oke, silakan. Oke, kita lihat sambil nunggu ya. Oke, kita misalkan langsung kita lanjutkan nih. Kita lanjutkan misalkan next ya. Pergerakan masih terus berlanjut, peluang masih selalu ada. Kita bisa dapatkan peluangnya. Oke. Untuk Pak Zul dan Zamzami, untuk cara menarik Fibo-nya gimana Pak? Baik buy atau sell? Oke, contohnya kalau kita tadi sudah misalkan contoh yang mana di sini ya? Kita geser dulu ya. Oke, kita geser dulu. Nah, inilah contohnya misalkan. Tunggu. Yang ini dulu yang kita agak jelas supaya pemahamannya dulu ya. Oke, misalkan gini. Nah, ini ya. Ini kan cenderung mana ini? Oke, sini deh ya. Ini kan cenderung untuk uptrend ya. Ini kan high-nya tembus. Low-nya strong ya. Weak high. Ini kan high-nya weak. Kalau high weak berarti uptrend ya, udah jelas. Kalau uptrend kita ambil open buy. Kalau open buy kita nggak langsung buy, tapi kita cari harga buy lebih murah. Kalau kita mau cari harga buy lebih murah, maka kita bisa dibantu namanya Fibonacci retracement. Nah, kalau kita nyari buy, maka kita cari Fibo-nya dari bawah ke atas. Tarik dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas ya gitu ya, misalkan dari bawah ke atas. Tapi kita perhatikan juga ya di sini dari bawah ke atas ya. Ini kalau kita geser dulu gini ya, kalau biar agak jelas ya. Nah, ini kan bisa gini ya. Kita clearkan dulu. Ya kan ini kan uptrend tadi.
uptrend. Ini tembus. Ini week high. Week high berarti kan uptrend. Kalau uptrend kita ambil posisi open buy. Tapi jangan langsung buy. Kita buy di harga lebih murah. Ya, buy di harga diskon. Oke. Ketika dia sudah seperti ini kondisinya, maka kita tarik ya, apalagi kalau dia sudah break 23,6 seperti ini misalkan. Tunggu, Nah, ini ya. Berarti cenderung dia akan ke zona diskon. Zona diskon adalah level mulai daripada 50. Mulai daripada 50, ini saya tandain di sini. Ya, sampai bawah sini pun diskon, sampai 100 pun diskon ya. Diskon 99,9%. Nah, itu diskon juga. Oke. Sini kita menunggu dia sampai ke zona diskon, baru kita ambil posisi buy. Anggap aja kita mau langsung di diskon paling awal, takut nggak kebagian barang ya. Jadi mulai di 50 kita buy ya. Maka kita standby buy di 50 sini. Ya, kita tandain warna ungu. Warna ungu ya. Nah, oke. Kemudian kita pasang stop loss kita di bawah level low. Ini hampat, tapi nanti di time frame lain boleh ya. Di bawah low. Karena low ini strong. Ya. Kalau low-nya ditembus berarti weak low, itu udah downtrend. Ya, kita jangan buy lagi. Justru ambil posisi open sell. Oke, kita stop loss ini. TP-nya di level yang paling tinggi sini boleh. Bahkan akan lebih tinggi lagi karena kan uptrend. Dia cenderung akan buat high yang baru karena weak high, ya kan? Tapi contoh kita ambil buy di TP di sini dulu ya, di paling tinggi. Oke, di sini. Oke, kita lihat, kita geser FN12, kita cari di Fibo 50 di diskon paling awal ya. Takut kalau nanti dia udah nggak kebagian ya. Kita FN12. FN12. Oke, kita bergerak, ternyata sempat nyentuh nih, langsung buy di sini. Lihat shadow-nya ya. Shadow-nya kena, udah open buy kan. Kemudian kita FN12. Kemudian habis itu harga langsung naik kena level take profit di sini. Seperti itu Pak, siapa nih? Pak Sinaga ya? Bukan tadi. Yang tadi bahasa yang Vibo. Oh Pak Zamzani ya. Sudah jelas Pak untuk open buy. Vibonya dari bawah ke atas tariknya ya. Terus cari di bawah 50. Tapi kalau kebalikannya open sell dari atas ke bawah, cari di atas 50 untuk harga premium. Kalau harga buy itu cari harga diskon ya. Oke. Pak Hendra Saputra, apakah kripto dibahas juga Mas di forum ini? Oh enggak, kripto enggak dibahas di forum ini ya. Tapi analisanya mirip-mirip ya. Jadi mau nanti ini ngomongin ini gold, nanti ngomongin BTC ya sama aja ya, ngomongin forex karena all about price ya, semua tentang harga sebenarnya ya, nggak peduli produknya apa ya, itu tentang harga, supply dan demand ya. Kita perhatikan supply dan demand dari pergerakan chart. Oke, next. Pak Sinaga, indikator teknikal ideal kombinasi untuk time frame ini, entry posisi apa saja baiknya? Ya ini saja tadi. Kita perhatikan ini aja Pak Sinaga. Kita perhatikan ini uptrend atau downtrend. Nah, tanda uptrend ya tandanya ketika dia break high, week high itu uptrend. Kalau uptrend kita cari peluang buy. Ya, kalau misalkan dia break support, break low, itu week low, itu downtrend. Kita cari peluang open sell ya. Oke. Silakan ada lagi? Ada lagi di bawahnya? Ya, oke. Ini nggak ada pembahasan permintaan forex, nggak ada. Kita lanjutkan misalkan seperti ini. Kita lanjutkan next price ya, price yang selanjutnya bisa kita coba lagi ya. Jadi terus saja begitu ya, sama aja ya. Kita perhatikan dia misalkan udah bergerak lagi, udah kena TP tadi. Nah kita perhatikan di sini. Misalkan ini masih uptrend, ini masih uptrend, ini high. Ini level high ya. Di level high kita tandain warna hitam.
ini kan high-nya cenderung weak karena uptrend, low-nya cenderung strong yang bawah. Kemudian di sini ada ranging nih, hijau, merah, hijau. Nah, kita tandain resisten ranging sini. Nah, ketika dia break sini aja, ini bisa jadi kita bisa open buy ya. Tapi memang belum break high sini. High ini kan bisa jadi resisten juga. Kita menunggu dia lewatin closing di atasnya ini ya, FNF 12. Oke. Nah, ini kita udah bisa standby untuk posisi open buy ya. Kita buy lagi boleh ya, buy. Kita buy lagi sini. Pasang warna ungu ya, kita buy. Stop loss kita misalkan kita di closing candle kan kita buy ya. Stop loss kita bisa di bawah low candle ini. Low candlenya merah ya. Kemudian TP kita 2 kali lipat ya. Nanti selalu gitu aja 2 kali lipat ya. Oke, kalau 2 kali lipat nanti kita nggak perlu kejar win rate yang tinggi. Cukup 35% dari total transaksi kita win. Misalnya kalau 135 kali profit, 65 kali loss itu masih profit. Nanti kita hitung ya. Oke, ini kita lihat sini. Ini hijau pertama. Oke, kemudian hijau kedua. Ya, nanti kalau soal volume lot disesuaikan saja. Dari sekian pip, berapa lot, itu resiko per transaksinya. Nah, kita perhatikan nanti. Oke, kita buy sini ya. Nah, ini menurut Bapak Ibu kena stop loss atau take profit nih? Coba aja bisa dijawab sambil kita gerakan FNF 12. Oke, dia kena TP1 ya. Kemudian ya kita sempat mau kena stop loss itu ya tipis ya. Tipis ya. Kemudian dia kena naik lagi ya. Nanti bisa diperhatikan. Misalkan stop loss-nya bisa di bawahnya lagi, misalkan di shadow yang panjang ini kan ada shadow panjang. Bisa jadi stop loss-nya misalkan di sini ya. Maka jaraknya kita bisa tambahin ya di sini untuk TP-nya lebih besar lagi ya di sini misalkan. Nanti disesuaikan aja sambil berjalan, sambil belajar ya. Bisa disesuaikan. Misalkan di sini TP-nya kita lebih tinggi lagi ya, sini. Berarti di sini TP-nya. Oke. Nah, ini. Oke, kita bisa kan dari sini. Oke, kita FNO 12 lagi. Ya, dia masih terus lanjut ya. Lanjut kena TP ya kan? Kelihatan ya? Oke, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Mana namanya support, resisten, ini trend up atau trend down? Kalau masih bingung, boleh tanyakan ya. Jadi jangan sampai bingung. Ini uptrend atau downtrend? Kalau uptrend downtrend aja masih bingung, nah kita sulit untuk ngambil posisi trading, mau buy atau sell. Ya, kalau udah jelas, kita agak lebih yakin ya, kita mau buy atau sell. Ya, silakan. Bapak Ibu, oke ini ada Pasinaga panjang nih. Oke, untuk masing-masing trading style seperti scalping, intraday atau positional, baiknya gitu. Bagaimana pengetahuan jumlah modal minimal, resiko, seperti jumlah lot. Oke, nah ini kita nanti bisa bahas nih, ya. Tapi poinnya adalah sebisa mungkin kita risknya per trade itu kecil ya dibanding modal ya. Misalkan saya contohkan saja. Misalkan risk itu risk per trade ya, risk per trade ya, itu sebisa mungkin kecil ya dibandingkan modal ya. Pengaruh sama psikologi trading ya. Tapi kalau biasa high risk taker ya beda ya. Misal yang pertama itu low risk itu kurang lebih sampai dengan 3% daripada modal ya. Oke, berapapun modalnya ya. Kemudian medium itu medium risk ya, itu misalkan 3 sampai 10% daripada modal. Kalau high risk, ya ini yang risk taker nih ya. Mungkin yang suka nih panjat gunung nih, risk taker gitu ya, kurang lebih. Oke, itu di atas 10% daripada modal ya. Nah, ini yang diperhatikan. Nah, misalkan anggap aja kita contoh yang low. 1% daripada modal atau 2% daripada modal, 3% daripada modal. Contoh, modalnya 100 juta. Ya, modal 100 juta berarti
Kalau masuk low itu berapa? Berarti sekali posisi antara ya misalkan anggap aja 1 sampai 3 juta. Itulah 1-3% daripada modal. Nah, kalau misalkan kita trade 0,1 lot, berarti yang namanya 1% daripada 100 juta itu berapa pips? Kan berarti kan $100. Ya, $100 berarti kurang lebih stop loss-nya sama dengan 100 pip. Oke, gitu ya Pak. Ini namanya 1% daripada modal. Kalau misalkan 3%, berarti stop loss-nya bisa sampai 300 pip. Atau 100 pip kali 3 posisi. Gitu ya. Oke, cukup jelas Pak Sinaga? Oke, kemudian apa nih? Analisa time frame di ideal buat trend enter posisi bagaimana? Oke, tadi gitu ya. Kalau bisa mungkin time frame-nya perhatikan yang besar. Karena big player biasa lihat time frame yang besar ya. Di daily H4 ya. Nanti Bapak Ibu mau entry-nya lebih kecil di M15 boleh aja. Tapi arah besarannya kemana dulu? Di H4 atau di daily ya. Arahnya naik, maka di time frame kecil kita cari peluang open buy ya. Kalau misalkan di time frame besarnya turun, maka di time frame kecil kita cari peluang open sell. Gitu. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan ke Mbak Bella. Oke, karena waktunya udah mau habis, kita tutup webinar sore hari ini ya, Pak Michael. Ya, Oke, terima kasih Pak Michael hari ini udah hadir dan memberikan edukasi ya ke Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, gimana caranya analisa menggunakan support dan resisten untuk pemula, dan tadi juga sempat belajar Fibonacci retracement ya buat Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu yang udah hadir dan bertanya di sore hari ini. Nah, materi hari ini bermanfaat banget nih buat Bapak Ibu yang pemula ya. Sayang banget kalau nggak langsung dipraktekin di akun real, biar sekalian ngerasain profitnya gimana nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading di Java, selain bisa trading, dapat sinyal tiap hari, Bapak Ibu juga bisa belajar trading bareng analis langsung di private coaching. Biar nanti bisa trading mandiri ya, analisa sendiri, dan kalau mau buka posisi juga nggak nunggu-nunggu sinyal trading dulu. Karena sinyal sebagai referensi aja dan rekomendasi dari analis ya. Dan webinar formula kan terbatas nih waktunya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada kendala nih lagi trading, nggak usah bingung-bingung, langsung bisa diskusi langsung bareng analis. Karena kita full support buat Bapak Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi tim kami dari Java Global Features. Dan aku mau info juga event-event edukasi kita, selain webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore hari ini, kita juga ada live market gold sesi Eropa setiap hari Senin dan hari Rabu jam 2:30 sore, dan ada live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Oke, terima kasih semuanya dan terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. salam profit. Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5, nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Features setiap hari Selasa jam 8 malam, tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang.